Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indah Ayu Lestari, Isvina Malia, Ananda Farihatun Nikmah, dan Safitri Injarsari akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bioteknologi pemuliaan hewan. Yang pertama, pengertian bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menggunakan sistem hayati atau proses-proses biologi untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi ini dikenal ada dua, yaitu bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Untuk bioteknologi tradisional, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan mikrobia atau organisme untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk optimal. Contohnya seperti pembuatan tape, pembuatan tempe, dan lain-lain. Untuk bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan manusia. Contohnya seperti cloning, inseminasi buatan, dan yang lain sebagainya nanti akan dijelaskan mengenai bioteknologi modern. Nah, bioteknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan produksi peternakan melalui yang pertama ada teknologi produksi. Contohnya seperti inseminasi buatan, embrio transfer, kriopreservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma maupun embrio, cloning, dan splitting. Yang kedua ada rekayasa genetika. Contohnya seperti genome maps, marker assisted selection, transgenik, identifikasi gen, konservasi molekuler. Yang ketiga untuk peningkatan efisiensi dan kualitas pakan, seperti manipulasi mikroba rumen dan bioteknologi yang berkaitan dengan bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Injarsari, NIM 36. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih bioteknologi reproduksi itu. Nah, langsung saja mengenai yang pertama, yaitu pengertian bioteknologi reproduksi. Bioteknologi reproduksi adalah teknologi unggulan dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas peternakan. Upaya peningkatan produktivitas hewan ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai macam teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan, fertilisasi in vitro, dan transfer embrio. Kemudian, untuk penggunaan bioteknologi ini dapat meningkatkan mutu genetik ternak merupakan faktor yang penting untuk diteliti dan dikaji sebelum diaplikasikan. Faktor utama yang saling berkaitan dalam perbaikan mutu genetik ternak yaitu ada 4 macam ya. Yang pertama, intensitas seleksi. Intensitas seleksi ini adalah besarnya tekanan seleksi atau proporsi tanaman yang dipertahankan untuk pertanaman pada generasi selanjutnya. Semakin besar nilai intensitas seleksi, semakin lambat perubahan nilai tengahnya. Kemudian yang kedua yaitu laju reproduksi dan tersedianya teknologi yang secara teknis efektif. Secara teknis efektif, secara ekonomi efisien, dan secara sosial dan dapat diterima. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi keuangan yang cukup tersedia. Perkawinan antar keluarga atau inbreeding tidak dapat dihindari pada usaha peternakan yang intensif. Nah, untuk bioteknologi ini apabila diterapkan di Indonesia, persiapan secara menyeluruh perlu dilakukan. Bukan saja penyiapan sarana dan prasarana, namun yang paling penting adalah sumber daya manusianya yang dapat menguasai teknologi dan mempunyai moral dan etika tinggi terhadap penggunaan teknologi ini.
Selain itu, juga diperlukan target dalam penerapan biotekan rakyat yang hanya mempunyai ternak dengan jumlah kecil, industri peternakan atau pemerintah yang akan membangun pusat pemuliaan ternak sapi. Sehingga penerapan bioteknologi ini dapat dilakukan secara terpadu. Untuk yang terakhir yaitu faktor etika pada bioteknologi reproduksi. Faktor etika ini terdapat 7 macam ya, maaf. Untuk yang pertama, meliputi bisnis dan ekonomi untuk meningkatkan reproduksi ternak. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Untuk yang keempat, keamanan lingkungan dari erosi genetik. Untuk yang kelima, kesehatan hewan. Untuk yang keenam, tanggung jawab profesi terhadap integritas dan kejujuran. Untuk yang terakhir, filosofi penelitian. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam bidang peternakan. Yang pertama ada cloning atau transplantasi nukleus. Apa sih cloning itu? Nah, cloning yaitu langkah penggandaan atau pembuatan tiruan yang sama persis dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk tersebut. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya yaitu pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Nah, cloning hewan itu dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Ada teknik embryo splitting, teknik blastomer dispersal, dan teknik somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Nah, ini dia langkah-langkah dalam mengkloning hewan. Ini contohnya pada domba yang disebut domba Dolly. Yang pertama itu mengambil kelenjar mamae dari domba betina lain dan juga mengambil sel telur yang ada dalam ovarium domba betina. Kemudian nukleus donor dan sel telur disatukan menggunakan sengatan listrik. Nah, setelah sel disatukan, itu akan mulai membelah dan menghasilkan embrio. Nah, kemudian embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus domba. Nah, jadilah embrio berkembang menjadi seekor domba Dolly atau domba cloning. Yang teknik SCNT ini merupakan teknik yang paling umum digunakan dalam cloning hewan. Kenapa? Karena keberhasilan teknik SCNT dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya spesies, tipe sel donor inti, modifikasi genetik, ovum resipien, teknik transfer inti, dan stadium siklus sel saat transfer inti. Nah, untuk sampai saat ini itu, teknologi cloning reproduktif pada hewan bertujuan untuk meningkatkan mutu pangan dan kualitas daging, serta upaya untuk melestarikan hewan langka. Itu malah lebih diperbolehkan. Yang kedua ada inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan itu? Nah, teknik ini biasanya dikenal dengan nama kawin suntik. Nah, teknik inseminasi buatan itu yaitu memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus. Program pemulia biakan ternak dilakukan dengan inseminasi buatan bertujuan untuk memanfaatkan bibit pejantan unggul secara maksimal dengan menginseminasi banyak betina. Nah, ini dia langkah dalam inseminasi buatan. Yang pertama, pada sapi ya ini ya. Yang pertama, pada pejantan sapi diambil sperma pejantannya, kemudian
ada langkah-langkah dalam inseminasi, itu betina juga mendonor embrio. Nah, setelah itu embrio dievaluasi dan embrio tersebut ditanam ke rahim betina resipien ke berbagai jenis betina sehingga menghasilkan anak hasil transfer embrio tersebut dari teknik inseminasi buatan. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari proses inseminasi buatan, yaitu seperti meningkatkan mutu genetik, mengatasi masalah kekurangan pejantan unggul, mengatur jarak kebuntingan ternak, mengurangi penyebaran penyakit kelamin. Peternak juga bisa memilih jenis keturunan, peternak bisa memilih jenis kelamin anak, kemudian mencegah terjadinya kawin sedarah, dan semen beku dapat disimpan dalam waktu lama. Saya Ida Ayu Lestari, NIM 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika. Apa sih rekayasa genetika itu? Rekayasa genetika merupakan kumpulan teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya. Seperti itu ya. Nah, rekayasa genetika itu juga merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Selanjutnya, pengaplikasian dari rekayasa genetika yaitu pada manipulasi genom hewan ya. Nah, hewan yang sering digunakan menjadi uji coba adalah hewan mamalia. Kenapa sih harus hewan mamalia? Karena hewan mamalia itu memiliki ukuran genom yang lebih besar dan kompleks dibandingkan dengan virus dan bakteri. Sebagai konsekuensinya, untuk memodifikasi genetik dari hewan mamalia harus menggunakan teknik genetika molekuler dan teknologi rekombinan DNA, seperti itu ya. Nah, selain itu, rekayasa genetika juga memiliki keunggulan loh, yaitu mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Manfaat metode rekayasa genetik itu sangat banyak sekali loh. Di antaranya yang pertama yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan penyediaan sejumlah besar bahan yang sekarang digunakan di dalam bidang peternakan. Yang kedua, mengembangkan hewan-hewan ternak yang bersifat unggul. Yang ketiga, menukar gen dari suatu organisme kepada organisme lainnya sesuai dengan keinginan manusia. Misal menginduksi sel untuk membuat bahan-bahan yang sebelumnya tidak pernah dibuat dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknik rekombinan DNA itu juga memungkinkan berkembangnya teknik rekayasa materi genetik sehingga nanti itu akan memungkinkan dibentuknya hewan transgenik. Apa sih hewan transgenik itu? Hewan transgenik merupakan hewan yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya sehingga dihasilkan hewan yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia. Seperti itu ya. Nah, selain itu tujuan dari teknologi transgenik yaitu untuk meningkatkan produksi dari hewan ternak seperti daging, susu, dan telur menjadi lebih tinggi. Nah, contoh hewan teknologi transgenik itu yaitu domba transgenik ya. Di situ udah ada gambarnya. Selanjutnya, alasan mengapa sih teknik pelestarian dengan rekayasa genetik ini sangat bermanfaat? Karena induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies langka. Itu yang pertama ya. Yang kedua, telur hewan langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun meskipun induknya sudah mati. Nah, telur yang sudah disimpan beku tadi kemudian dapat ditransplantasi.
Contoh lain pemanfaatan rekayasa genetik pada hewan misalnya itu pemanfaatan hormon BST ya. Nah, produksi hormon BST. Nah, dengan rekayasa genetik ini dihasilkan hormon pertumbuhan hewan BST melalui beberapa teknik diantaranya yaitu ada plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonuklease. Lalu gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. Selanjutnya, gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. Setelah itu, bakteri yang menghasilkan bovin somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Selanjutnya, bovin somatotropin diambil dari bakteri dan dimurnikan. Seperti itu ya, ini sudah ada gambarnya. Nah, hormon ini tuh dapat memicu pertumbuhan dan meningkatkan produksi susu. BSD mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susu. Nah, jika hormon yang dibuat dengan rekayasa genetika ini disuntikkan pada hewan, maka produksi susu akan meningkat. Lalu, prinsip dan teknik dasar rekayasa genetika. Nah, beberapa metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika diantaranya yaitu ada penggunaan vektor, cloning, PCR, polymerase chain reaction, dan seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Nah, langkah-langkah dari rekombinasi genetik diantaranya yaitu yang pertama ada identifikasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan. Yang ketiga, pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa. Dan yang terakhir yaitu ada pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Dalam memodifikasi materi genetik hewan telah banyak dilakukan dengan tujuan memiliki berbagai macam manfaat. Ada 3 manfaat ya, yang pertama ada di bidang sains dan kedokteran hewan, yang kedua ada pengobatan penyakit, dan yang ketiga ada modifikasi hasil produksi hewan. Nah, sekarang pada bidang sains dan kedokteran hewan itu secara genetika sudah dimodifikasi. Seperti pada hewan uji, yakni mencit dapat digunakan untuk penelitian bagaimana fungsi yang ada pada hewan. Di samping itu juga digunakan untuk memahami dan mengembangkan perlakuan pada penyakit baik pada manusia maupun hewan. Selanjutnya yaitu pengobatan penyakit. Nah, beberapa penelitian itu telah menggunakan protein pada manusia untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara mentransfer gen manusia ke dalam gen hewan. Misalnya itu domba atau sapi ya. Nah, selanjutnya nanti hewan tersebut akan menghasilkan susu yang memiliki protein dari gen manusia yang akan digunakan untuk penyembuhan pada manusia. Selanjutnya, modifikasi hasil produksi hewan. Beberapa negara melakukan rekayasa genetik pada hewan ternak yang diharapkan akan menghasilkan hewan ternak yang cepat pertumbuhannya. Nah, tahan terhadap penyakit juga, bahkan menghasilkan protein atau susu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, proses-proses dasar dalam cloning DNA itu meliputi yang pertama ada pemotongan DNA atau DNA organisme yang diteliti dan DNA vektor. Yang kedua, penyambungan potongan-potongan atau biasa disebut dengan fragmen DNA organisme dengan DNA vektor menggunakan enzim ligase. Yang ketiga, transformasi rekombinan DNA vektor ditambah dengan DNA sisipan ke dalam sel bakteri Escherichia coli. Yang keempat, seleksi atau screening untuk mendapatkan klon DNA yang diinginkan. Nah, itu merupakan proses-proses dasar dalam cloning DNA ya. Nah, selanjutnya unsur yang esensial diperlukan dalam cloning DNA diantaranya yaitu ada enzim retraksi atau enzim pemotongan DNA, lalu ada cloning vektor pembawa, enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA. Selanjutnya itu ada produksi embrio secara in vitro. Apa sih produksi embrio secara in vitro itu? Produksi embrio secara in vitro merupakan teknologi produksi embrio pada lingkungan buatan di luar tubuh dalam suatu sistem biakan sel. Nah,
Dalam teknik in vitro dapat menggunakan oosit yang berasal dari hewan yang masih hidup maupun dari oosit hewan yang dipotong. Sehingga teknik in vitro ini dapat menjadi alternatif produksi embrio dalam pelaksanaan transfer embrio pada hewan ya. Nah, manfaat dari teknologi in vitro itu adalah untuk membuka peluang yang lebih besar untuk mengembangkan teknik manipulasi gamet dan embrio seperti produksi cloning. Nah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ananda Farhatun Nikmah, NIM 26 dari kelas Tadris Biologi A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indah, yaitu mengenai transfer embrio pada ternak. Nah, apa sih transfer embrio itu? Nah, transfer embrio merupakan teknologi reproduksi yang dipakai dalam program pemulihan ternak dengan memanfaatkan bibit unggul, betina dan juga jantan unggul secara maksimal untuk meningkatkan produktivitas baik secara jumlah maupun kualitas dari ternak. Nah, tujuannya apa sih tujuan transfer embrio itu? Nah, tujuannya yaitu untuk peningkatan produktivitas dalam waktu yang singkat yang terintegrasi dengan perbaikan mutu genetik ternak. Nah, untuk pelaksanaan transfer embrio ini secara singkatnya bisa dilihat di gambar. Nah, untuk lebih jelasnya, pelaksanaan transfer embrio itu terdiri dari 7 tahap. Yang pertama yaitu ada seleksi donor dan resipien. Nah, kriteria seleksi donor pada program transfer embrio ini yaitu melihat nilai genetik baik dan maupun memproduksi embrio yang layak transfer, nilai jual anak yang tinggi, dan kondisi kesehatan yang baik. Nah, kondisi kesehatan donor juga harus dipelihara dengan tetap melalui karantina, tes darah, dan vaksinasi. Nah, resipien yang ideal ini adalah sapi betina muda dan bebas penyakit, memperhatikan fertilisasi yang tinggi, serta mampu melahirkan dan memelihara anak. Yang kedua yaitu penyetaraan berahi donor dan resipien. Nah, keberhasilan transfer embrio ini sangat tergantung pada sinkronisasi berahi sapi donor dan resipien. Nah, penyetaraan berahi umumnya menggunakan prostaglandin F2 alpha. Untuk yang ketiga yaitu ada superovulasi donor. Nah, sapi ini merupakan ternak uniparous atau ternak yang hanya menghasilkan satu keturunan dalam satu masa kebuntingan, sehingga hanya satu sel telur yang terovulasi setiap siklus berahi. Nah, superovulasi atau yaitu menghasilkan banyak sel telur yang diovulasikan. Pada donor dapat dilakukan dengan pemberian hormon gonadotropin berupa PMSG atau FSH. Yang keempat yaitu inseminasi buatan. Nah, donor yang telah disuperovulasi dikawinkan melalui inseminasi buatan dari semen pejantan unggul. Untuk dosis semen ditingkatkan agar jumlah sel telur yang dibuahi lebih banyak. Umumnya inseminasi buatan ini dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu antara 12 jam. Untuk yang kelima yaitu ada panen atau koleksi embrio. Nah, panen embrio dapat dilakukan dengan pembedahan atau tanpa pembedahan. Panen embrio ini melalui pembedahan dilakukan pada ternak kecil seperti kambing dan domba. Sedangkan untuk ternak besar seperti sapi, kerbau, dan kuda itu bisa menggunakan kedua cara. Cara tanpa pembedahan pada ternak besar ini lebih populer karena sarana dan pelaksanaannya lebih sederhana dan risikonya lebih kecil dibandingkan dengan cara pembedahan. Nah, cara memanen embrio tanpa pembedahan dilakukan dengan membilas uterus menggunakan cairan penyangga steril yang dimasukkan melalui Foley catheter yang dilengkapi balon penyumbat melewati serviks. Pada ternak sapi, embrio berpindah dari oviduct ke uterus antara hari ke-3 sampai ke-5 sesudah ovulasi. Nah, waktu untuk memanen embrio yang terbaik yaitu saat berumur 6 sampai 7 hari. Pada umur ini embrio berada pada fase blastosis belum diimplementasikan pada dinding uterus. Untuk yang keenam ini ada penilaian dan penyimpanan embrio. Nah, seluruh embrio yang terkoleksi itu harus dievaluasi
di bawah mikroskop dengan pembesaran 100-200 kali terkait perkembangan sel, bentuk, dan kualitas embrio. Embrio yang telah diklasifikasikan disimpan dalam medium penyimpanan sebelum ditransfer ke resipien atau dibekukan. Nah, langkah yang terakhir yakni transfer embrio ke resipien. Nah, transfer embrio ini dapat dilakukan dengan pembedahan ataupun tanpa pembedahan. Nah, metode pembedahan ini cenderung lebih tinggi dan lebih konsisten tingkat keberhasilannya, tetapi lebih membutuhkan tenaga yang lebih terampil sehingga cara tanpa pembedahan itu lebih banyak diminati. Karena lebih cepat dan sederhana dengan angka keberhasilan yang sama dengan tanpa pembedahan. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.